Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 90-an. Ada sepasang suami istri, sebut aja namanya Cokro dan Mila. Mereka ini umurnya 30-an, asli Malang, tapi sama-sama ngerantau ke Jakarta dan ngekos di situ. Mereka berdua ini emang bisa dibilang sama-sama ke Jakarta dan nyoba buat ngadu nasib di Jakarta. Nah, di satu hari, Cokro ini dikasih kabar sama saudaranya di Malang kalau bokapnya Cokro ini sakit dan Cokro disuruh pulang. Ya udah balik dong dia, jenguk bokapnya. Takutnya kenapa-napa, dan emang selama Cokro dan Mila di Jakarta, mereka tuh belum pernah pulang juga ke Malang. Akhirnya udah tuh, mereka berdua beli tiket kereta dan balik tuh ke Malang berdua. Nah, kalau di zaman sekarang tuh 15 jam gak sih setahu gue kalau misalkan Jakarta ke Malang kalau naik kereta. Iya. Di tahun 90-an mungkin lebih lama atau sama, gue gak tahu ya. Tapi bedanya setahu gue di zaman tahun 90-an tuh kereta antar provinsi, apalagi ekonomi, tuh parah banget kan. Kayak satu gerbong tuh penuh banget sampai ada yang ngemper. Pokoknya rame banget gitu gak sih? Iya, benar. Yaudah, intinya jalan lah si kereta itu dari Jakarta ke Malang. Nah, kondisinya Cokro itu orangnya doyan banget merokok, Nat. Aseman banget. Jadi kayak 2 jam kereta baru jalan, ya udah pengen ngerokok lah dia. Akhirnya Cokro bilang ke istrinya mau ngerokok. Dia ngerokok lah, agak ke bagian belakang gitu. Dan istrinya tidur di kursi. Itu posisinya jam 9 malam. Terus lo tau gak sih, kalau tiap gerbong tuh ada penyambungnya gitu, terus ada space yang kebuka gitu. Bayang gak sih? Nah, si Cokro tuh ngerokok di situ. Jadi nggak ngerokok di bagian kursi-kursi, tapi di antara gerbong. Terus kayak ada ya kebuka gitu lah, lu bisa ngeliat jalan gitu kan. Nah, dia ngerokok di situ. Nah, Cokro duduk di situ dan dia tuh ngelihat ada satu orang mas-mas yang lagi duduk-duduk di pinggiran situ. Dia duduk ngerokok di samping mas-mas ini dan kenalan lah mereka. Sebut aja namanya Mas Henry. Setelah kenalan ngobrol-ngobrol, Cokro tau lah kalau Henry ini umurnya hampir sama kayak dia. Umur si Henry ini 35 tahun. Ngobrol tujuannya Cokro kemana. Cokro bilang dia mau ke Malang. Dan Cokro ceritalah kalau dia tuh balik ke Malang buat jengukin bapaknya yang sakit. Ditanya baik tuh ke Henry, Mas sendiri tujuannya kemana? Si Henry bilang dia mau turun di daerah Solo. Udah tuh cerita-cerita lagi. Cokro kasih tau lah kalau dia tuh udah 3 tahun gak pulang ke Malang. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya Cokro bilang dia tuh lapar. Dia ngomong ke Mas Henry ini, Mas mau makan, saya lapar nih, biar sekalian saya ambilin gitu. Si Henry-nya bilang, oh enggak mas, enggak usah. Yaudah tuh, Cokro cabut ambil makan. Dia balik lagi ke tempat dia duduk sama Henry itu. Tempat sebatnya dia. Tempat sebatnya dia. Dan Henry masih di situ juga. Nah, kali ini Henry itu posisinya kakinya tuh nekuk lutut ke atas gitu loh. Kayak kepalanya ditopang ke lutut. Terus jadi kayak orang mau tidur, kepala di atas lutut. Bayang gak sih lo? Iya, bayang. Nah, disamperin tuh sama Cokro. Ditanya, Mas Henry ngantuk, balik aja ke kursi mas. Nah, tapi si Henry bilang, oh enggak, saya di sini aja. Udah tuh, Cokro duduk di situ, Cokro makan gitu kan. Kelar makan, ya pasti Cokro ngerokok lagi. Dan dari tadi tuh Cokro ngerokok sendirian. Si Henry ini nggak ngerokok. Dia tawarin lah rokoknya ke Henry. Mas Henry dari tadi nggak ngerokok nih, rokok saya mau gak? Dikasih lah rokok, merokok lah mereka berdua kan akhirnya. Dan Cokro tuh merhatiin, kok lama-lama mukanya Henry itu lemes kayak orang ngantuk gitu loh. Tapi dari situ tiba-tiba si istrinya Cokro ini nyamperin Cokro ke tempatnya dia. Nanya tuh istrinya, loh mas kok makannya di sini? Si Cokro ngomong, iya ini aku ngobrol sama Mas Henry nih. Terus di situ istrinya Cokro, Mila, itu diem kayak kebingungan gitu dan gak ngomong apa-apa, langsung balik lagi ke kursinya dia. Si Cokro gak ambil pusing karena ya dia lagi asik ngobrol gitu kan sama Henry. Gak lama Cokro selesai ngerokok, dia pamit ke Henry. Dia mau balik lagi ke istrinya, ke kursinya dia gitu, ke dalam gerbong. Ya udah baliklah dia. Begitu sampai di samping istrinya, si Mila nanya, Mas, tadi tuh kamu bilang ngobrol sendiri, maksudnya apa toh? Terus si Cokro jawab, apa sih ngobrol sendiri? Aku ngobrol sama Henry, bukan ngobrol sendiri. Itu mas-mas samping aku itu loh. Terus si Mila kayak ya balik ngegas itu, lo orang tadi kamu sendiri kok di situ, gitu kan? Terus ya Cokro balik ngegas itu, ya kamu tuh jangan ngada-ngada orang ada mas-mas di situ, kamu ngantuk kali, gitu kan? Sudah tuh kayak Mila mungkin udah kesel, dia bilang udahlah tidur. Akhirnya ya udah tuh mereka tidur aja berdua biar nggak berdebat. Nah, beberapa jam kemudian akhirnya si Cokro kebangun dan dia lihat istrinya masih tidur. Itu posisinya sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Dan itu keretanya tuh udah sampai daerah Jawa Tengah lah. Udah tuh Cokro bangun ya karena sebagaimana dia orangnya aseman, dia ngerokok lagi lah. Dia jalan lagi ke bagian belakang tempat dia tadi sebat, ke penyambung gerbong itu. Dan pas sampai di sana ternyata si Mas Henry ini masih ada di situ, Nat, Moy. Disapa dong sama Cokro. Mas Henry masih di sini? Iya mas, aku di sini aja.
kali ini Cokro ngelihat Henry itu duduknya di ujung itu loh Nat, Muy. Jadi kakinya tuh ke bawah kayak melayang ngegantung gitu. Pokoknya bahaya banget deh. Kebayang gak sih? Di ujung pintu. Di ujung pintu. Pas lagi kereta jalan, pintunya kebuka dan dia duduk di situ. Iya Muy. Jadi kayak ya gue gak tahu zaman sekarang gimana ya. Cuman zaman dulu tuh bisa kebuka gitu loh pintunya. Jadi ya lu ngerokok asapnya keluar. Oh. Dan si Henry ini beneran duduk di ujung. Soalnya bahaya banget kan. Iya. Nah ditanya sama Cokro, Mas kok duduknya gitu toh, gak bahaya? Terus Mas Henry bilang, enggak mas, aku suka begini, adem. Dan setelah itu pas Cokro duduk ngedeket ke arah si Henry, Cokro tuh ngeliat mukanya Mas Henry ini pucat, makin lemes gitu loh Nat, Muy. Ya udahlah, lanjut ngobrol-ngobrol. Cokro nawarin rokok, mereka cerita-cerita ngerokok bareng. Terus di tengah obrolan itu tiba-tiba Henry ini bilang, kayaknya panjenengan tuh telat deh. Panjenengan tuh kamu gitu maksudnya. Terus Cokro bingung, hah maksudnya gimana mas? Aku nggak ngejar apa-apa. Ya telat apa juga kan, dia mau nyamperin bokap yang sakit gitu kan, nggak ngejar apa-apa. Terus Henry jawab, iya tapi toh kalau kita ada salah kita minta maaf. Kalau orang lain salah pun minta maaf. Jangan sampai kita buat salah sama orang terlambat minta maaf. Ya makin aneh kan omongannya. Maksudnya Cokro juga nggak ngerti ini orang ngomong apa sih gitu kan. Ya diomongin sama Cokro, dibilang ke Henry, mas ini ngomong apa, saya nggak ngerti loh mas. Tiba-tiba di tengah obrolan itu ada bapak-bapak yang nyamperin Cokro, nepok pundaknya Cokro, terus bilang, masnya nggak mau balik duduk ke kursi aja ketimbang duduk di sini? Cokro jawab dong, aku ngerokok mas, lagi ngobrol nih sama masnya gabung aja sini kalau mau gitu kan. Terus si bapak ini senyum, dia bilang, oh yaudah mas, saya di sebelah sana aja. Sambil si bapak ini nunjuk ke bagian seberangnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan Cokro sama Henry ini di sisi kanan, dia di sisi kirinya gitu, kebuka juga di seberangnya. Yaudah tuh si bapak-bapak ini duduk ngerokok aja. Terus tuh Cokro sama Henry ngobrol-ngobrol, lama-lama Cokro nih mulai ngantuk, bahkan dia tuh sampai ketiduran di situ duduk di samping Henry. Cuman ya Cokro ini agak ke dalam, jadi lebih aman lah dibanding Henry gitu kan. Tiba-tiba Cokro ini kebangun gara-gara ada gajlukan gitu. Jadi kayak agak-agak goyang, terus dia kaget, dia bangun. Terus tiba-tiba si Cokro ini ngeliat di depannya dia, Henry ini udah gak duduk lagi Nat, Muy. Tapi si Henry ini malah kayak gelayutan sambil megang pegangan pintu kereta api. Dan badannya itu posisinya udah kayak di luar kereta, gelayutan gitu. Dan di situ si Cokro ngeliat mukanya Henry ini udah hancur banget, udah bukan muka kayak muka manusia, tapi udah daging semua. Terus tiba-tiba si Mas Henry ini ngejatuhin dirinya gitu ke tanah. Anjing. Jatuh dari kereta. Cokro kaget banget sampai dia jatuh ke belakang gitu loh. Dia teriak-teriak kayak ada hantu, ada hantu, ada hantu. Nah untungnya di situ tuh masih ada bapak-bapak yang tadi negor si Cokro, yang duduk di seberangnya Cokro itu. Akhirnya Cokro dikasih minum lah, ditenangin gitu kan. Udah nggak lama udah ada tenangan. Habis itu di situ bapaknya bilang, sebut aja ini namanya Pak Yandi gitu ya. Si Pak Yandi bilang gini, Mas, saya tuh udah lihat dari tadi Mas ngobrol sama makhluk itu, makanya saya suruh Masnya balik ke kursi dulu. Tapi karena Masnya nggak mau, ya udah saya jagain di sini. Wah kaget juga Cokro di situ. Ternyata yang diajak ngobrol beneran makhluk halus. Si Pak Yandi ini bilang, itu korban kecelakaan ketabrak kereta waktu lintas di Solo mas. Tapi gak apa-apa, dia emang kesepian aja, makanya ajak orang ngobrol terus. Tuh, ya udahlah tuh. Udah makin tenang, akhirnya Cokro balik ke kursinya dia tidur lagi samping istrinya. Dan di situ ternyata Cokro ini ketemu lagi sama Henry di mimpinya dia pas dia lagi tidur. Di situ Henry dengan wujud yang bagus gitu ya, ngomong ke Cokro kalau bokapnya Cokro itu udah keburu meninggal. Dan bokapnya tuh titip pesan buat Cokro ini untuk urusin tanah bokapnya yang sengketa biar didaftarin, diurus, karena ya itu bakal jadi warisan dan haknya Cokro. Jadi maksudnya terlambat tuh itu. Karena ya bokapnya udah keburu meninggal. Tapi beneran udah meninggal? Iya Muy, dan bener aja begitu sampai di Malang, bokapnya Cokro ini udah keburu meninggal. Dan meninggalnya itu emang pas Cokro lagi dalam kereta, lagi perjalanan ke Malang. Bener juga ternyata saudara Cokro ini bilang kalau ada tanah yang perlu diurus di kampungnya dia, itu tanah peninggalan bokapnya Cokro ini. Anjing, maksudnya berarti bokapnya Cokro tuh komunikasi sama si Henry gitu berarti ya? Lebih ke arah si Henry ini tahu apa yang terjadi sama bokapnya Cokro sih Muy. Makanya dia memberikan pesan itu ke Cokro. Anjir, aneh tapi serem juga sih. Si Mas Henry itu tuh turun di situ apa karena dia emang meninggal di situ, Bi? Iya Nat, jadi si Henry kan tadi sempat bilang kalau dia tuh tujuannya mau ke Solo.
Nah memang si Henry ini kecelakaannya tuh di Solo, makanya dia beneran dalam tanda kutip menjatuhkan dirinya dia ya di daerah Solo itu, karena memang kecelakaannya di daerah situ.